Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Romi Maulana. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar kerja praktek yang saya lakukan di PT Merak Chemicals Indonesia. Ada tugas khusus kerja praktek saya yaitu judulnya Evaluasi Kinerja Preheater di Plant PTA2 dan pengaruh clogging terhadap performa preheater pada Plant PTA2 di PT Merak Chemicals Indonesia. Untuk tinjauan umum perusahaan tempat saya KP, nama perusahaan itu PT Merak Chemicals Indonesia. Mereka itu memproduksi purified terephthalic acid, jadi itu untuk pembuatan PET atau polyethylene terephthalate yang biasa dipakai untuk botol atau kamera film. Kapasitas produksi dari PT MCCI ini dia di angka 660.000 ton per tahun. Lokasinya ada di Desa Grogol, Kecamatan Gerem, Kota Cilegon, Banten. Dan durasi kerja praktik saya itu 1 bulan di bulan Januari tahun 2025. Untuk proses produksi dari purified terephthalic acid di PT MCCI ini, dia ada 2 plant, jadi ada plant CTA. CTA itu crude terephthalic acid atau crude asam tereptalat yang masih mentah. Dia produksinya dari paraksilen dan oksigen bahan baku utamanya dengan katalis bromium. Dan solvennya itu acetic acid atau ya asam asetat. Ya, jadi proses utamanya itu dia mixing antara paraksilen, asam asetat, sama katalis bromium tadi. Kemudian ada di reaktor oksidasi, mereka itu bakal direaksikan dengan oksigen dari udara, terus nanti hasil dari reaktornya akan dikristalisasi untuk membentuk kristal-kristal asam tereftalat dan diseparasi dari si asam tereftalat dari si katalis yang tadi kita pakai, baru nanti dikeringkan dari si acetic acid dan produk samping yang lainnya yaitu air. Baru nanti setelah itu baru dialirkan ke plant PTA atau purified terephthalic acid. Jadi di purified terephthalic acid ini ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang ada di crude terephthalic acid. Biasanya itu dia ada senyawa yang namanya POR-CBA. Jadi itu salah satu pengotor paling besar yang ada di CTA atau terephthalic acid, crude terephthalic acid. Jadi kita akan hilangkan menggunakan hidrogenasi. Jadi reaktornya itu hidrogenasi. Jadi nanti si CTA-nya itu akan dilarutkan di air, baru nanti diumpankan ke reaktor hidrogenasi, nanti baru dikristalisasi, diseparasi untuk menghilangkan si air dengan si purified terephthalic acid-nya, dan nanti di drying untuk menghilangkan si kadar airnya sampai ke spesifikasi yang kita inginkan. Oke, jadi kita lanjut ke tugas khusus saya yaitu evaluasi kinerja preheater 2E 181A ABCDE PTA2 dan pengaruh clogging terhadap performa preheater PTA2 PT Merak Chemical Indonesia. Oke, jadi kenapa sih kita mencari evaluasi kinerja dari preheater itu? Karena untuk sebelum masuk ke reaktor hidrogenasi, si crude terephthalic acid yang ingin kita murnikan itu perlu dilakukan preheating untuk mencapai
kondisi operasi yang kita inginkan di sekitar suhu 290 derajat Celcius. Jadi si preheater-nya itu dia terdiri dari 6 buah heat exchanger. Eee, itu dia tuh memanfaatkan dari panas dari crystallizer, si aliran uap dari crystallizer untuk dipakai untuk memanaskan tadi feed dari air rea si feed dari si reaktor. Jadi karena kan di crystallizer kan kita perlu membuang panas, sedangkan untuk masuk ke reaktor kita memerlukan panas, jadi kita manfaatkan si panasnya itu menggunakan heat exchanger. Terus nanti baru di setelah 6 buah heat exchanger itu nanti ada heat exchanger tambahan 2 buah yang menggunakan hot oil untuk menyesuaikan si feed-nya itu feed reaktornya itu terhadap terhadap kondisi operasi yang kita inginkan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena terephthalic acid atau ya asam tereftalat itu dia dapat mengkristal di bagian tub-tub atau di selnya, jadi perlu ada dia bakal menyebabkan clogging. Nah, clogging ini dia bakal menurunkan performa heat exchanger. Jadi kan tadi setelah 6 buah heat exchanger kan ada heat exchanger hot oil, pemanas yang pakai hot oil, itu bakal bekerja ekstra. Hot oil ini dia bekerja dengan cara, ya si hot oil-nya itu kita pakai burner, pakai pemanas dari LNG, natural gas, yang bikin si, LNG kan dia mahal ya, ada harganya. Jadi harga LNG-nya kebutuhan LNG-nya bakal bertambah, yang menyebabkan si cost produksinya akan bertambah juga. Nah, rumusan masalahnya itu nanti saya bakal membuat PFD dari PNID yang diberikan. Jadi karena saya tidak bisa menampilkan PNID aslinya untuk kebutuhan seminar kali ini, karena PNID itu dia ini ya, dia rahasia perusahaan, jadi saya cuma bisa direkreasi, dibuat ulang jadi PFD yang saya buat sendiri. Berarti hitung koefisien panas overall atau UA, terus estimasi berapa clogging yang terjadi di setiap preheater, terus jumlah tub yang clogging-nya berapa, terus baru hitung calor loss, sama nanti berapa kerugian per jam saat kondisi preheater clogging. Ya, tujuannya itu, satu itu memahami proses diagram preheater di plant PTA MCCI, terus mengetahui keupin panas transfer panas overall atau UA pada masing-masing heat exchanger, mengetahui berapa persen clogging yang terjadi pada proses preheating plant PTA, mengetahui berapa jumlah tub yang clogging pada masing-masing heat exchanger, mengetahui jumlah calor loss atau kalor yang hilang, sama mengetahui kerugian yang terjadi per jamnya karena preheater yang clogging. Oke, jadi pengumpulan datanya itu saya mengambil data suhu keluaran crystallizer, suhu inlet dan outlet tiap preheater, spesifik heat fluida, laju aliran fluida, sama panas laten fluida dari DCS atau distributed control system, yang bagian kontrol yang di plant PTA itu dari tanggal 1 Juli sampai 21 Januari 2025, tiap 12 jam sekali. Nanti datanya saya olah,
di Microsoft di Microsoft Excel, nanti baru saya dapat hasilnya. Oke, hasil pembahasan. Oke, ini untuk diagram alir pen PTA2. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah mixing tank. Jadi si aliran dari mixing tank tadi si CTA sama air akan dicampurkan, baru nanti ditambah reak baru nanti dipompakan ke preheater ini, baru nanti masuk ke reaktor. Reaktor akan direaksikan dengan hidrogen untuk menghilangkan 4CBA. Baru nanti reaktor akan dikristalisasi sebanyak ada 5 buah crystallizer untuk menguapkan si airnya dan membentuk kristal-kristal PTA, purified terephthalic acid. Bisa dilihat di sini, jadi pertama masuk itu dari ke preheater 2831A, jadi dia tuh mendapat panas dari dua crystallizer terakhir. Itu tapi sebelumnya dia masuk ke flash drum dulu untuk memisahkan si uap dengan kondensatnya, baru nanti nanti di panasnya si uap airnya bakal jadi pemanas di preheater A ini. Selebihnya sama, jadi yang ketiga dia akan menyuplai untuk preheater B, kedua untuk preheater C, dan yang pertama itu untuk mensuplai preheater D1 sampai D3. Terus nanti kekurangan suhunya bakal dikompensasi sama heat exchanger yang pakai hot oil. Nah, hot oil ini kita diproduksinya dari oil dari minyak atau oil yang dipanaskan pakai natural gas sama udara di burner. Jadi nanti kan karena kalau heat exchanger yang di sini nggak bekerja secara optimal, heat exchanger di sini akan mengkompensasinya dengan cara membakar lebih banyak bahan bakar yang di sini. Jadi artinya cost-nya bakal naik. Untuk menghitung transfer panas overall itu sama Q itu kita butuh data yang namanya log bin temperature difference. Jadi perbedaan suhu sel dan tube secara logaritmik. Kita perlu data T cell in, T tube in, sama T cell out dan temperatur tube out. Nanti kita bisa dapat si Q-nya. Itu kita perlu data laju alir massa, kapasitas panas, sama perubahan temperatur. Nanti kita menghitung UA-nya itu sama dengan kerja dibagi LMTD. Bisa dilihat ya di sini ada preheater A sampai D. Itu ada kondisi awal pada bulan Juli tahun 2024. Jadi sesaat setelah PSDM atau setelah maintenance, itu masih koefisien transfer panas ya, bisa dilihat dia selalu lebih besar daripada yang terbaru. Artinya kita bisa tahu ada penurunan performa dari si heat exchanger-nya. Semuanya pada mengalami penurunan.
terus Q-nya juga sama, jadi sama-sama mengalami penurunan semua. Hal ini wajar karena tadi berarti kita tahu bahwa ada clogging di si heat exchanger ini. Kita hitung estimasi clogging-nya, jadi estimasi presentasi clogging-nya itu kita udah dapat UA kan, coefficient transfer panas. Yang kondisi awal dikurangi kondisi terbaru dibagi kondisi awal kali 100% nanti akan didapat persentase clogging-nya berapa. Terus kita estimasi jumlah tube yang clogging ini itu sama dengan ya dikali aja persentasenya sama jumlah tube yang ada. Nah, kita lihat di sini ada preheater, semua preheaternya kita dapat data jumlah tube-nya berapa, jadi terus persen tube yang clogging-nya berapa. Untuk preheater A cuman ada 4% yang clogging dari 218 tube, jadi estimasinya itu sekitar 8%. Dan yang paling parah itu dia ada di preheater D2. Dia jadi bisa kita lihat yang clogging paling parah itu ada di preheater D2, itu dia di angka 64%. Jadi jumlah tube yang clogging itu ada 156, itu ada banyak banget. Nah, kenapa sih kita bisa lihat di sini trennya itu dia dia di dua preheater terakhir itu, di preheater D2 itu dia yang paling parah. Kenapa? Karena kita bisa lihat tadi di sini di D2 itu dia supply pemanasnya itu dipakai supply dari crystallizer 2. Jadi dia tuh si uap dari crystallizer 2-nya itu ya dia masih banyak banyak kristal-kristal yang belum terbentuk, jadi ikut terbawa ke atas ke preheater ini. Jadi dia menyebabkan si clogging dari dari luar tubnya atau dari selnya bisa menyebabkan clogging. Terus dia karena di sini itu dia dekat dengan temperatur jenuh antara antara sistem tereftalik acid sama air, jadi dia rawan untuk terbentuk kristal, makanya jumlah tube yang clogging itu banyak. Terus kita hitung, tapi jumlah tube yang clogging ini kita belum, hanya estimasi saja karena kalau aktualnya itu dia yang clogging itu nggak nutup seluruh tube-nya, cuman cuman beberapa persen dari si tube-nya aja, di tube-nya nggak termampat atau terhambat dengan seluruhnya. Jadi 29 tube ini nggak terhambat, 156 tube ini nggak terhambat seluruhnya, jadi kayak luarnya doang gitu yang ada terbentuk clogging, jadi tengahnya itu masih masih ada ruang buat si fluidanya itu untuk jalan. Tapi tetap kalau si tube yang clogging ini udah banyak, kita perlu melakukan inspeksi terus melakukan pembersihan. Nah, untuk estimasi kerugian kita bisa lihat aja dari kondisi awal dikurangi kondisi terbaru berapa. Karena tentunya tadi kita jumlahin aja dari seluruh preheater, kita jumlahin jumlah kerjanya berapa, nanti kita kurangin. Ya tadi seperti yang saya bilang, karena Q awal itu
ini ketukar ya, harusnya Q awal yang di sini, yang di sebelah, harusnya Q awal. Jadi ini dikurang ini, hasilnya kita bisa lihat kerugiannya itu 803 kilokalori per jam atau 37 million BTU per jam. Nah, untuk harga natural gas pada bulan Januari itu dia ada di angka $8 per million BTU. Jadi nanti hasilnya itu kita tahu kalau kerugiannya itu $6 per jam. Ya, sekitar berapa juta nih? 11 juta ya, 10 juta, 10 juta per jam. $10 per jam. Lumayan ya. Jadi ini untuk kalau diakumulasi per tahun dia akan terus bertambah. Jadi kesimpulannya ya tadi sistem Slurry itu sebelum pas pemanasan awalnya itu dia dilakukan preheating untuk memperoleh kondisi suhu yang sesuai operasi. Terus performa heat exchanger mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Terus heat exchanger yang digunakan dalam proses preheating mengalami clogging parsial dengan jumlah clogging yang beragam. Jadi ada yang 4%, 18%, 8%, 64%, dan 12%. Terus jumlah jumlah tube yang clogging itu ada 8, 16, 20, 15, 156, dan 29 tube. Nah, ya nilai Q-nya sering akan naik ya sering berjalannya waktu. Terus hot oil yang dipakai juga akan bertambah. Jadi yang terpakai itu ada $6, penambahan itu $6 per jam. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya untuk kegiatan seminar kerja praktik saya. Eh, Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.